Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah syahadatan sidqin wa haqqa wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mata kuliah pengantar studi Islam. Dan materi kali ini teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita akan membahas tentang Islam dan pluralisme. Kalau berkaitan dengan Islam, saya kira kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan kemarin. Lalu bagaimana dengan pluralisme? Bagaimana pandangan Islam terhadap pluralisme? Sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pluralisme dalam pandangan Islam. Sahabat sekalian, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Dan di setiap pulau itu terdapat diversifikasi adat istiadat, budaya, ras, bahasa, suku, etnis, bahkan agama yang berbeda-beda. Diversifikasi ini menjadi suatu keunikan yang terangkum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal dengan NKRI. Multikultural ini bisa kita lihat dari sisi agamanya. Kalau kita melihat negara kita ini ada 6 agama. Ada 6 agama yang ada di negeri ini. Yang pertama adalah Islam. Agama Islam itu ada sekitar 86,96% penduduk Indonesia kita ini beragama Islam. Sedangkan yang beragama Kristen itu sebanyak 7,46%. Agama Katolik itu sebesar 3,7%. Sedangkan agama Hindu sebesar 1,70%. Agama Buddha 0,73% dan agama Konghucu 0,03% penduduk Indonesia yang memeluk agama Konghucu. Apa sih pluralisme itu? Nah, di sini kita lihat. Pluralisme itu adalah sikap dan keyakinan bahwa perbedaan dalam pandangan agama, kepercayaan, etnis, budaya, dan latar belakang sosial adalah sesuatu yang bernilai penting dalam masyarakat kita. Pluralisme bukanlah sekedar pengakuan terhadap perbedaan. Sekali lagi, pluralisme bukanlah sekedar pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga upaya untuk mempromosikan dialog, saling pengertian, kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Selama ini kita seringkali memahami bahwa makna pluralisme itu adalah mengaku semua agama sama. Ya, pengakuan atas semua agama itu sama. Kalau pluralisme dalam politik, seolah-olah kita digiring bahwa semua partai politik itu sama. Padahal bukan itu. Yang dimaksudkan dengan pluralisme itu adalah pengakuan terhadap perbedaan, bahwa setiap agama itu ada perbedaan dan setiap agama memiliki kebenaran bagi pemeluknya. Jadi bukan untuk pengakuan bahwa semua agama itu sama. Kalau pengakuan semua agama itu sama, berarti fatwa Majelis Ulama telah memberikan fatwa bahwa itu tidak boleh mengaku semua agama itu sama. Tapi pluralisme yang kita bicarakan sekarang ini adalah pengakuan atas perbedaan di antara kita. Baik itu ras, baik itu etnis, baik itu budaya, baik itu agama, dan lain-lain. Pilar penting pluralisme. Jadi pluralisme yang kita pelajari hari ini
Ini didasarkan pada sejumlah pilar yang menjadi landasan utama. Yang pertama adalah pilar penghargaan terhadap perbedaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa pluralisme ini harus mendorong pengakuan dan penghargaan, penghormatan terhadap perbedaan individu atau juga perbedaan kelompok. Ini melibatkan kita agar menerima bahwa setiap orang memiliki hak untuk berbeda. Setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan identitas mereka, mengekspresikan identitas kelompoknya tanpa harus ada diskriminasi, tanpa ada penindasan. Sedangkan pilar yang kedua yaitu pilar dialog dan komunikasi. Pluralisme yang kita pelajari hari ini harus mengedepankan komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif antar kelompok satu dengan kelompok yang lain, dengan saling mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, bahwa masyarakat kita dapat membangun pemahaman bersama yang jauh lebih baik. Pilar yang ketiga, yang terakhir, yaitu tentang toleransi dan penghargaan. Pluralisme yang kita pelajari ini mendorong toleransi terhadap perbedaan dengan penghargaan terhadap keanekaragaman. Ini melibatkan menghormati hak-hak dan kebutuhan orang lain. Bahkan ketika kita tidak setuju dengan orang lain, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Toleransi membantu mengurangi konflik, menciptakan suasana harmonis di masyarakat kita yang kita cintai. Sekarang kita melihat bentuk-bentuk pluralisme. Jadi pluralisme yang kita pelajari hari ini dapat mengambil beberapa bentuk dalam masyarakat. Yang pertama adalah pluralisme agama. Pluralisme agama ini mengacu pada pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai macam agama dan kepercayaan yang ada di negara kita. Dan ini melibatkan koeksistensi damai antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Kita saling menghormati keyakinan satu sama dengan yang lainnya, menghormati praktik agama satu dengan yang lainnya. Ini pluralisme agama. Jadi bukan pluralisme agama itu bukan kita punya anggapan bahwa semua agama itu sama. Bukan seperti itu. Kalau pengakuan seperti itu berarti fatwa MUI telah memberikan fatwanya, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwanya bahwa itu tidak boleh. Tetapi pluralisme agama di sini itu adalah pengakuan atas perbedaan keyakinan tiap-tiap kita. Sedangkan yang kedua itu adalah pluralisme etnis. Nah, pluralisme etnis ini, teman-teman, ini berfokus pada pengakuan dan penghargaan terhadap kelompok etnis yang berbeda dalam masyarakat. Etnis di sini boleh jadi etnis Cina, boleh jadi etnis Jawa, boleh jadi etnis Bugis, Batak, Flores, dan lain sebagainya. Dan ini kita perlu ada pengakuan bahwa kita dalam hal etnis itu kita berbeda. Sahabat sekalian, ini mencakup penghormatan terhadap kebudayaan kita, adat istiadat kita, bahasa kita, tradisi kita yang berbeda-beda dari setiap kelompok. Dan juga ini juga menjadi sebuah promosi kesetaraan dan keadilan bagi kita semua anak bangsa yang hidup di negeri ini. Dan yang ketiga adalah pluralisme budaya. Karena setiap kita dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki budaya yang berbeda-beda. Dengan budaya yang berbeda-beda itu, kita butuh pluralisme, pengakuan. Jadi pluralisme budaya itu melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman budaya yang ada di negeri kita yang kita cintai. Ini mencakup penghormatan terhadap seni dari setiap daerah, musik, tarian dari setiap daerah, pakaian tradisional dari setiap daerah, praktik budaya. Setiap kita pasti berbeda,
Dan perbedaan itu membuat kita menjadi indah. Indonesia menjadi indah di mata dunia. Tadi kita sudah berbicara tentang pluralisme. Lalu bagaimana pandangan Islam, perspektif Islam tentang pluralisme itu sendiri? Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan, walakin liyabluwakum fima atakum, fastabiqul khairat, ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun." Untuk tiap-tiap umat, kata Allah, di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah kehendaki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian umat yang satu. Ummatan wahidatan, umat yang satu. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kami. Jadi kita menjadi umat yang banyak, tidak menjadi umat yang satu. Untuk apa? Untuk ujian. Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Atau di dalam Al-Quran surah Yunus, surah yang ke-10, ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, dan jika Tuhanmu Allah itu kalau mau menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di atas bumi ini. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Jadi kalau Allah menghendaki, satu bumi ini bisa menjadi Islam semua. Tapi tidak seperti itu. Berdasarkan ayat-ayat yang kita kemukakan tadi, jelas bahwa dalam tataran teologis, dalam tataran ideologis, bahkan dalam tataran sosiologis, Islam agama kita dengan kitab sucinya yaitu Al-Quranul Karim memandang positif terhadap pluralitas sebagai sesuatu yang alamiah dan mutlak keberadaannya. Apakah semua agama itu sama? Ketika seseorang menerima paham pluralisme, wabil khusus pluralisme agama, maka seringkali dikatakan bahwa dia telah mengakui semua agama itu sama. Secara tidak langsung dia telah mengakui semua agama itu betul, semua agama itu benar. Pemahaman yang seperti ini sebenarnya telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa itu pemahaman yang salah. Lalu apa pluralisme yang kita maksudkan di sini? Pluralisme yang kita maksudkan di sini adalah pluralisme tentang pengakuan atas perbedaan, atas keberagaman, perbedaan baik itu agama, suku, etnis, budaya, adat istiadat, dan lain-lainnya. Perbedaan bukan membuat kita berbeda, tapi perbedaan itu membuat kita menjadi satu. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Di dalam agama, kalau kita melihat dari sisi bahasa Arab, pluralisme itu diartikan dalam bahasa Arab itu adalah at-ta'addudiyah ad-diniyah, atau dalam bahasa Inggris religion pluralism, yang artinya bahwa kondisi hidup bersama antar agama satu dengan agama yang lainnya berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik dari ajaran masing-masing agama. Artinya bahwa di sini kita tidak menyamakan satu agama dengan agama yang lainnya. Kita tidak sedang menyamakan satu budaya dengan budaya yang lainnya. Tetapi pemahaman tentang pluralisme di sini
adalah bagaimana supaya ada pengakuan dari kita tentang perbedaan di antara kita. Oke, baik teman-teman sekalian, demikian pembahasan kita tentang Islam dan pluralisme atau pluralisme dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan materi yang singkat dan sederhana ini dapat menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.